Hai Sohib Beauty, legenda assassin di zaman modern ini selalu dikaitkan dengan para pembunuh bayaran atau hitman, ninja, dan game-game online. Berdasarkan sejarah, kelompok assassin ini berdiri pada akhir abad 11 dan bertahan selama 150 tahun. Jadi, pasukan elit dan khusus itu sudah ada dari zaman dahulu kala, bukan baru tercipta di peradaban modern saja. Assassin adalah cabang dari sekte Ismailiyah Syiah. Mereka adalah segerombolan teroris pembunuh bayaran. Pendiri Assassin adalah seorang misionaris Nizari Ismaili bernama Hassani Sabah yang kemudian dikenal dengan nama The Old Man of the Mountain atau orang tua dari gunung. Ia pemimpin sekaligus tokoh pertama dalam kelompok ini yang menyusup ke kastil di Alamut bersama para pengikutnya dan menggulingkan Raja Daelam tanpa pertumpahan darah pada tahun 1090. Lalu kemudian sekte assassin ini berkembang dan menjelma menjadi sebuah kekuatan politik yang berpengaruh di masa pemerintahan Syria kuno. Hasan menyadari musuh besar utamanya bukan hanya kerajaan Islam Sunni, tapi juga kaum Kristen yang menguasai bagian pesisir barat Timur Tengah. Saat itu assassin teror mengerikan di dunia Islam juga Kristen. Mereka dilatih di pegunungan sehingga menjadi prajurit yang sangat terampil dan patuh atas segala perintah yang diberikan. Ditempa sedemikian rupa hingga tidak kenal rasa takut dan bahkan siap mati. Mereka tidak akan menolak dan lari saat diperintahkan untuk berjalan menuju ke jurang, terus ke tepi tebing, dan tergelincir hingga mati. Mereka mampu membunuh korbannya tanpa terlihat. Mereka pasukan elit khusus paling ditakuti sepanjang sejarah. Bahwa mereka mendapatkan sebutan Hassas karena mereka dilatih dalam pengaruh obat opium atau obat bius agar mereka patuh kepada perintah adalah mitos. Karena tentunya justru fokus dan konsentrasi penuh, cara berpikir yang jernih terarah, juga tingkat intelijensi yang tinggi harus mereka miliki saat menjalankan perintah, saat menganalisa lawan, dan saat mengatur taktik. Mereka pantang menyerang rakyat biasa ataupun prajurit atau anggota militer lawan seperti di film atau novel zaman sekarang, di mana hitman atau pembunuh bayaran dibayar karena urusan percintaan atau karena hutang. Karena menurut assassin, orang awam dianggap tidak akan dapat memberikan pengaruh terhadap konflik yang terjadi. Basis pertahanan dan kekuatan sekte assassin sendiri adalah benteng-benteng tak bertuan di pegunungan Syria yang terbengkalai sejak perang Persia Bizantium ratusan tahun silam. Dalam kondisi bahaya karena diserang musuh, mereka bisa melarikan diri dari benteng satu gunung ke gunung lainnya. Di benteng-benteng ini juga, para agen khusus mereka itu mendapat pelatihan dan pendidikan khusus. Dan beda dengan film agen-agen Hollywood zaman sekarang, di mana agen-agen khususnya skillnya itu dibantu oleh senjata-senjata canggih dan otomatis. Alat komunikasi mutakhir sudah disiapkan oleh tim lainnya. Para prajurit assassin ini kala itu mendapatkan setiap keterampilan mereka dengan seni tinggi, dari mulai seni penyamaran, seni penggunaan senjata, dan seni tempur, juga bela diri, seni taktik yang tinggi. Assassin melakukan penyerangan dengan bermodal penyamaran. Agen sudah menyusup lebih dulu bisa menjadi eksekutor tunggal atau bertindak sebagai pembuka jalan bagi hitman atau pembunuh bayaran lain yang dikirim. Tahun 1219, assassin menjalin hubungan dengan Mongol dan mereka bebas bergerak pada masa Mongol yang berkuasa di Khwarezm. Mongol fokus pada daerah lain sehingga tidak menimbulkan masalah atau perpecahan bagi assassin. Namun kemudian Mongke Khan, cucu Genghis Khan, mengangkat adik laki-lakinya Hulegu Khan sebagai Raja Muda Iran dan dia diberi pasukan dan ditugaskan berkampanye dan memperluas kekaisaran di barat. Ia berhasil dalam tugas ini dan dalam perjalanannya dia mengalahkan para assassin pada tahun 1256 Masehi.
dengan mengambil kastil satu persatu yang mereka pikir sebelumnya tidak akan pernah bisa ditembus, termasuk Alamut. Para asasin telah membuat kesalahan strategis dengan melakukan salah satu serangan terkenal mereka pada seorang komandan Mongol. Mongke Khan semakin yakin untuk memusnahkan asasin yang saat itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang lemah. Mongol mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang Alamut, namun juga menawarkan pengampunan jika pemimpin asasin menyerah. Asasin adalah lawan yang sangat diperhitungkan di dunia Islam, begitu juga di kalangan tentara salib. Mereka mampu bertahan hingga 2 abad sebelum takluk di bawah kekuasaan pasukan Mongol. Tak lama setelah kejatuhan Baghdad, pemimpin asasin menyerah dan Mongol kemudian menghancurkan kastil Alamut dan tempat lainnya agar asasin tidak bisa berlindung atau membentuk kembali kelompok mereka. Semua keturunan Hasani Sabah dibunuh. Kastil asasin yang tersisa jatuh. Penghuninya termasuk pria, wanita, dan anak-anak dibantai. Para wanita dan anak-anak yang cukup beruntung untuk bertahan hidup dijual sebagai budak. Dan asasin yang selamat kabur ke Syria.